begitu. Nah, kaitan dengan itu, maka untuk menciptakan demand di tingkat kelurahan, pemerintah juga akan mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk membeli pupuk dan juga maggot yang diproduksi di tingkat RT, menyediakan anggarannya, sehingga pupuk itu bisa dipakai oleh kantor-kantor, maggot itu bisa dibagikan kembali kepada warga masyarakat Kota Kupang yang melakukan kegiatan peternakan ayam, ikan, burung, sehingga itu bisa menjadi benar-benar secara sirkular ekonomi dia berputar. Nah, untuk dengan bank sampah unit itu, kita akan melihat kembali berapa banyak sampah plastik yang sudah terselamatkan dengan terbentuknya Satgas ini. Untuk sementara di kelurahan di Kota Kupang itu ada 8 kelurahan yang sudah bekerja secara baik. Sehingga Pak Wali Kota dalam pertemuan minggu yang lalu, tepatnya di hari Sabtu, itu beliau menyampaikan bahwa mendorong bahwa setiap lurah harus mengikuti satu dari 8 inovasi di 8 kelurahan yang sudah baik itu, sehingga tata kelola dan juga tata niaganya bisa berjalan di tingkat kelurahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan penanganan sampah kurang lebih bicara soal roadmap, bicara soal tata kelola dan juga tata niaga seperti itu. Nah, kita menciptakan satu ekosistem kerja yang tidak terputus, sehingga roadmap ini dia betul-betul bisa berjalan secara efektif dan juga berjalan secara optimal. Makanya Pak Wali menetapkan brandingnya Besti Beruntung, bebas sampah pasti berubah jadi untung. Di awal kinerja kita berdiskusi tentang zona merah sampah. Ternyata di saat kita 5 orang berkumpul, 5 orang itu memiliki pengertian masing-masing tentang zona merah. Maka di situ kita tahu bahwa kita belum sepemahaman tentang hal-hal dasar. Sehingga kita mulai bersepakat tentang titik angkut adalah titik yang mana di situ sudah menjadi jalur angkut. Kemudian titik kumpul adalah titik yang bukan jalur angkut, tetapi masyarakat karena habit sering buang dan kumpul di situ. Dan kemudian zona merah. Zona merah adalah titik angkut yang tidak terangkut dan titik kumpul yang belum terdata sehingga tidak diangkut. Akhirnya terakumulasi oleh masyarakat mengumpulkan pada satu tempat. Sehingga mulai dari situ kita mencoba untuk membuat pengertian yang sama terkait hal itu. Kemudian dari situ langkah strategis pertama yang dibuat oleh Pak Wali Kota Kupang adalah redistribusi ASN dan juga redistribusi kontainer. Sehingga berdasarkan data zona merah tadi, kontainer-kontainer yang berada di tempat yang cenderung terkendali kita menempatkan di tempat-tempat yang cenderung lebih membutuhkan. Contoh seperti di Simpang Air Nona dan beberapa tempat di jalur 40. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, redistribusi ASN itu kita melibatkan teman-teman dari kelurahan untuk menjadi pemantau. Menjadi pemantau untuk apa? Untuk melihat kembali timbulan tersisa. Nah, berangkat dari situ, kemudian kita bersepakat untuk menetapkan kembali jam buang, kemudian jam angkut dan sisanya. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi itu adalah jam buangnya. Sekali lagi, jam 6 sore hari ini sampai jam 5 pagi besok itu adalah jam buangnya. Nah, teman-teman di LHK jam 5 itu sudah, setengah 5 itu sudah mulai apel siaga. Kemudian jam 5 sampai jam 9 itu jam pengangkutan. Tentunya dengan keterbatasan armada yang kita punya, dengan 571 titik angkut dan 250 ton rata-rata per hari, kita tidak selesai. Sehingga teman-teman di kelurahan inilah yang kemudian menjadi tim pemantau, memantau setiap timbulan sampah yang tersisa yang belum sempat diangkut. Nah, data itu dimasukkan di dalam tim Satgas dan kemudian didistribusi oleh Satgas kepada teman-teman DLHK yang di dalam grup itu juga ada teman-teman dari DLHK, sehingga pada jam 10 sampai jam 1 siang atau mungkin selebihnya teman-teman DLHK tahu mereka harus menuju kemana, karena data itu bergerak secara pasti. Dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi itu dibuang atau dikumpulkan pada titik yang harusnya diangkut. Kemudian yang kedua, jam 5 pagi sampai jam 9 itu diangkut oleh teman-teman DLHK. Jam 9 sampai jam 10 didata kembali oleh teman-teman tim
pemantau, dan dari jam 10 sampai jam 1 itu diangkut kembali oleh teman-teman DLHK, dilanjutkan lagi dengan shift sorenya. Sehingga saya sangat berharap, kami sangat berharap Bapak Mama seluruh masyarakat Kota Kupang mentaati itu, supaya jangan terkesan kota ini kotor di siang hari, karena memang kita sudah menetapkan jamnya. Ini rules yang sudah kita tetapkan, dan ini juga bukan baru hari ini, tetapi kita tegaskan kembali dan kita tambahkan dengan instrumen pelaporan serta rute kedua dan rute ketiga. Sehingga sekali lagi kami sangat harapkan Bapak Mama semua menaati jam buang sampah ini. Kemudian kami juga berharap Bapak Mama dari rumah dan juga kakak adik semua sudah membungkus sampahnya, bahkan memilah sampahnya. Sehingga teman-teman yang mencari nafkah di tiap TPS, teman-teman pemulung juga tidak lagi membuka kantong dari rumah masing-masing, karena mereka sudah tahu apa harus mereka ambil. Itu sekaligus juga kita membantu mereka untuk memudahkan mereka mengambil yang mereka butuhkan dan tidak membongkar serta meninggalkan sampahnya berserakan. Terima kasih. Karena Nusantara menyinari dengan informasi.